Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas di bab yang ke-8, yaitu mengenai segi 4 dan segi 3 di bagian yang kedua. Dan di bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai segi 3. Segi 3. Mengenal macam-macam dari bangun segitiga. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ini dia, segitiga sama kaki. Kemudian yang kedua, segitiga sama sisi. Dan yang ketiga, yaitu segitiga sembarang. Apa perbedaan dari ketiga segitiga tersebut? Oke, yang pertama untuk segitiga sama kaki. Perhatikan, yaitu bahwa segitiga sama kaki ini memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu nih, karena dinamakan segitiga sama kaki, maka kakinya di sini yaitu A ke C dan B ke C ini sama panjang. AC dan BC sama panjang. Kemudian memiliki dua sudut yang sama besar. Oke, perhatikan. Karena sisi di kakinya ini sama panjang, maka sudut yang terbentuk juga akan sama besar. Maka sudut A dan sudut B ini besarnya sama atau sama besar. Oke, memiliki nih dua sisi yang sama panjang dan dua sudut yang sama besar. Ini dia untuk bangun segitiga sama kaki. Yang berikutnya untuk segitiga sama sisi. Perhatikan bahwa segitiga sama sisi ini yang pertama memiliki tiga sisi yang sama panjang. Oke, untuk bangun segitiga sama kaki tadi hanya dua sisi yang sama panjang, tetapi untuk segitiga sama sisi memiliki tiga sisi yang sama panjang, atau seluruh sisinya ini panjangnya sama, yaitu AB, BC, dan AC atau CA ini panjangnya sama. Kemudian yang berikutnya memiliki tiga sudut yang sama besar. Oke, karena sisinya sama panjang, maka sudut yang terbentuk akan sama besar. Maka sudut A, sudut B, dan sudut C ini semuanya besarnya sama. Yang ketiga untuk segitiga sembarang. Oke, perhatikan. Segitiga sembarang ini tidak terdapat sisi yang sama panjang. Namanya segitiga sembarang. Maka sisinya tidak ada yang sama, dan juga sudut yang terbentuk juga tidak ada yang sama besar. Nah, ini dia berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Berdasarkan besar sudutnya, ini juga terdapat tiga jenis segitiga. Yang pertama ada segitiga siku-siku. Yang kedua ada segitiga tumpul. Dan yang ketiga ada segitiga lancip. Nah, ini dia berdasarkan besar sudutnya, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Apa perbedaannya? Yang pertama untuk segitiga siku-siku, jelas namanya segitiga siku-siku. Pasti memiliki sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, memiliki sudut yang besarnya 90 derajat. Ini dia. Kemudian untuk segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Ini kalau kita lihat, ini kan lebih dari siku-siku. Maka besarnya lebih dari 90 derajat, disebut sebagai segitiga tumpul. Dan yang ketiga adalah segitiga lancip. Segitiga lancip nih, yaitu segitiga yang memiliki sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, ini perhatikan. Ini siku-siku, ini lebih besar dari siku-siku, ini lebih kecil dari siku-siku, maka disebut sebagai segitiga lancip. Kalau lebih besar dari siku-siku, maka segitiga tumpul.
Kalau membentuk sudut siku-siku, maka namanya adalah segitiga siku-siku. Nah, ini dia. Keliling dan luas segitiga. Oke, secara umum ini dia. Yang pertama, untuk mencari kelilingnya sudah jelas, sama seperti bangun dan sama dengan seluruh bangun, bahwa keliling adalah seluruh panjang sisinya kita jumlahkan, yaitu dalam segitiga, yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang AC atau CA. Kemudian untuk mencari luasnya, bahwa luas segitiga adalah alas dikali dengan tingginya dibagi dengan 2. Nah, atau dapat kita tuliskan setengah alas dikali tinggi. Alas yang mana? Alas di sini nih. Nih, sisi yang AB, dan tingginya yang mana? Yaitu sisi yang AC. Dengan keterangan bahwa keliling adalah K, kemudian luas adalah L, kemudian alas adalah panjang sisi AB. Kalau segitiganya diputar, misal AC sebagai alasnya, boleh. Berarti AB sebagai tingginya. BC tidak bisa dijadikan alas, juga tidak bisa dijadikan tinggi. Kenapa? Karena BC di sini merupakan sisi yang miring. Nah, sisi yang miring ini tidak bisa dijadikan alas, juga tidak bisa dijadikan sebagai tinggi. Kemudian tingginya berarti AC. Dibalik juga boleh. AC sebagai alasnya, kemudian AB sebagai tingginya. Tetapi tidak bisa BC sebagai alas atau BC sebagai tinggi. Contoh soal. Hitunglah luas daerah bangun berikut. Oke, perhatikan. Ini ada, kalau kita perhatikan ada bangun segitiga, dan bangun segitiganya ada 2. Nah, ini dia. Ini yang pertama, nih di sini. Kemudian ini yang kedua. Oke, penyelesaian. Perhatikan pada gambar bahwa terdapat 2 buah bangun segitiga. Nih, yang pertama, nih bangun segitiga yang pertama. Kemudian di sini bangun segitiga yang kedua. Maka untuk mencari luasnya, kita harus mencari luas kedua segitiga tersebut. Segitiga yang pertama diketahui nih alasnya 5, kemudian tingginya adalah 8. Maka luasnya sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya 5 dikali 8 tingginya dibagi 2. Kemudian 8-nya bisa dibagi dengan 2, yaitu 4. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20 cm persegi. Luas segitiga yang pertama. Kemudian segitiga yang kedua diketahui, ini dia, alasnya adalah 6 cm, kemudian 7-nya sebagai tinggi. Maka luasnya sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2, yaitu alasnya 6 dikali tingginya 7 dibagi 2. 6 bisa dibagi dengan 2, yaitu 3. 3 dikali 7 adalah 21 cm persegi. Maka luas bangun tersebut atau daerah tersebut berapa? Luasnya adalah segitiga yang pertama ditambah dengan segitiga yang kedua. Nah, luas total adalah luas segitiga yang pertama ditambah dengan luas segitiga yang kedua, yaitu 20 ditambah 21. Hasilnya adalah 41 cm persegi. Contoh yang berikutnya. Hitunglah keliling dan luas dari bangun berikut. Perhatikan, ini ada bangun segitiga ABC, diketahui ini dia AB-nya 16, kemudian BC-nya adalah 12, dan A ke C-nya adalah 20 cm. Penyelesaian, diketahui panjang AB-nya adalah 16 cm, ini sebagai sisi alasnya atau sebagai alasnya. Kemudian BC-nya adalah 12 cm, ini dia sebagai tingginya. Kemudian AC 20 cm, ini sisi miringnya. Keliling, kita lihat bahwa keliling adalah seluruh panjang sisinya kita jumlahkan. Maka AB ditambah BC ditambah AC. AB-nya 16 ditambah BC-nya 12 ditambah AC-nya 20. Maka hasilnya adalah 48 cm untuk kelilingnya. Kemudian untuk luasnya, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah AB 16 cm
dikali dengan tingginya adalah BC 12 cm. Sorry ya, ini salah ketik ya, dibagi dengan 2. Nah, maka di sini 16 bisa dibagi dengan 2. Nih, menjadi 8. 8 dikali dengan 12. Hasilnya adalah 96 cm persegi. Nah, ini mohon maaf, ini belum Pak Guru ganti. Oke. Yang berikutnya adalah sudut dalam segitiga. Perhatikan bahwa segitiga ini memiliki 3 sudut ya. Dan jika ketiga sudutnya dijumlahkan, besarnya adalah 180 derajat. Nah, ini diingat-ingat bahwa segitiga ini punya 3 sudut, dan ketika ketiga sudutnya ini dijumlahkan, maka besarnya adalah 180 derajat. Oke, perhatikan. Di sini ada segitiga ABC, diketahui sudut B-nya 35, kemudian sudut C-nya adalah 87. Pertanyaannya, besar sudut A-nya di sini berapa? Oke, penyelesaian. Diketahui sudut B 35, kemudian sudut C 87. Yang ditanyakan adalah besar sudut A berapa? Oke. Perhatikan tadi konsep kita bahwa ketiga sudut dalam segitiga ketika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ini hasilnya sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A ditanyakan, belum ada nilainya. Kemudian sudut B adalah 35 derajat, sudut C adalah 87 derajat. Maka sudut A ditambah 35 derajat ditambah 87 derajat sama dengan 180 derajat. 35 dan 87 bisa kita jumlahkan menjadi 122 derajat. Kemudian sudut A sama dengan 122 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka merubah nilainya di sini positif, maka berubah atau berpindah menjadi negatif. Sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 122 derajat. Sehingga sudut A-nya kita peroleh 58 derajat. Nah, ini dia. Ingat, kunci kita adalah bahwa segitiga mempunyai 3 sudut, dan ketika ketiga sudut tadi kita jumlahkan, besarnya adalah 180 derajat. Contoh lagi, ini perhatikan. Ada segitiga A, B, dan C. Tentukan besar sudut A, kemudian besar sudut B dan sudut C-nya. Penyelesaian. Diketahui dari segitiga ABC, yaitu sudut A adalah 2A, sudut B-nya juga 2A, dan sudut C-nya adalah 2A. Sama semua ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa segitiga ini merupakan segitiga sama sisi. Nah, sehingga sudut yang terbentuk juga sama besar. Oke. Perhatikan konsepnya tidak berubah bahwa ketiga sudut ini dijumlahkan, hasilnya sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Oke, kita masukkan nilainya. Sudut A 2A, sudut B 2A, dan sudut C juga 2A. Kita jumlahkan menjadi 6A sama dengan 180 derajat. Sehingga nilai A-nya sama dengan, ini koefisien dari A akan berubah atau berpindah menjadi pembagi. Sehingga A sama dengan 180 dibagi 6. Hasilnya adalah 30 derajat. Maka nilai A-nya adalah 30 derajat. Lalu berapa besar sudut A, B, dan C? Maka sudut A sama dengan 2 kali A. A-nya adalah 30 derajat. Maka 2 dikali 30 derajat, yaitu 60 derajat. Nah, maka sudut A-nya 60 derajat. Sudut B-nya berapa? 60 derajat juga. Sudut C 60 derajat juga. Ketika dijumlahkan 60, 60, 60, maka besarnya adalah 180. Nah, konsep kita. Sudut B juga 60, sudut C juga 60. Karena merupakan segitiga sama sisi. Yang berikutnya, sudut luar segitiga. Nah, kalau tadi dalam, sekarang di luar segitiganya. Contoh, ini perhatikan. Ada segitiga A, B, C, kemudian ada sudut luar yang terbentuk nih. Tentukan besar sudut DAC. Oke, perhatikan. Jangan bingung ya ketika dituliskan DAC,
kita ambil titik tengahnya. Nah, maka sudutnya di sini sebenarnya adalah sudut A. Nah, D, A, C. Nah, maka sudutnya di A di sini, yang ada di tengahnya seperti ini. Oke, penyelesaian. Diketahui bahwa besar sudut ACB. Nah, ini kan sebenarnya sudut C. Nah, sudut C ini dapat kita tuliskan menjadi ACB penamaannya. Nah, ACB. Sebenarnya ini sama dengan sudut C. Kemudian sudut B di sini dapat dituliskan menjadi sudut ABC. Nah, di tengah sudutnya. Ini membentuk sudut gitu maksudnya. Sudut ACB-nya adalah 35 nih. Kemudian sudut ABC-nya adalah 58. Yang ditanyakan adalah sudut DAC di sini. Nah, sebelum kita bisa mengetahui atau mencari sudut DAC, maka kita perlu mencari dulu sudut di sini berapa atau sudut BAC. Nah, maka kita gunakan nih sudut dalam segitiga. Di sini sudah ada 35 dan 58, maka di sini berapa? Supaya ketiga ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nih, maka sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Ini sebenarnya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, nih dalam segitiga, sudut dalam segitiga, hasilnya adalah sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya ditanya di sini BAC, kemudian ABC-nya 58 dan ACB-nya 35. Dijumlahkan nih 58 dan 35 yaitu 93. Sudut BAC ditambah 93 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut ABAC-nya sama dengan 180 derajat, 93-nya berpindah ke ruas sebelah kanan, melewati sama dengan nih, merubah nilai dari plus menjadi negatif. Dari positif menjadi negatif. 180 dikurang 93. Maka kita dapatkan sudut BAC-nya sama dengan 87 derajat. Nah, di sini 87 derajat nih. Nah, 87 derajat. Yang berikutnya kita kaitkan untuk mencari sudut DAC. Perhatikan, sudut yang ada di sini sudut DAC dan sudut yang ada di sini sudut BAC. Ini merupakan sudut yang saling berpelurus atau sudut berpelurus. Sehingga ketika kita jumlahkan ini besarnya 180 derajat. Nah, maka dua sudut di sini nih, sudut yang ada di sini, sudut DAC dan sudut BAC, ini ketika kita jumlahkan besarnya 180 derajat. Maka kita tuliskan sudut DAC nih di sini ditambah sudut BAC di sini sama dengan 180 derajat. Sudut DAC ditanyakan, kemudian sudut BAC-nya diketahui 87 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut DAC-nya sama dengan 180 dikurang 87 derajat. Ini di sini berpindah dari nilainya positif berubah menjadi negatif, berpindah ruas melewati sama dengan, sehingga kita dapatkan sudut DAC sama dengan 93 derajat. Nah, maka di sini sudutnya atau besar sudutnya adalah 93 derajat. Oke, demikianlah materi di bagian yang kedua mengenai segitiga. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Pak Guru akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.